Di dalam setiap puasa, apapun alasannya, entah puasa karena kesehatan, atau puasa karena agama, atau sebuah ibadah yang dilakukan, selalu ada pantangan, yaitu sesuatu yang terlarang untuk dilakukan. Misalnya orang yang darah tinggi, dia pantang makan yang garamnya tinggi. Atau mungkin orang yang mengalami diabetes atau sakit kencing manis atau gula darahnya tinggi, maka dia harus berpantang makanan yang manis-manis, yang kandungan gulanya tinggi. Pantangan adalah sesuatu yang memang dilakukan untuk satu tujuan tertentu. Tetapi kebanyakan memang pantangan berkaitan dengan makanan dan minuman. Dan di dalam setiap puasa apapun juga motifnya, seperti yang tadi saya katakan itu, pantangan menjadi kata penting di dalamnya. Mungkin orang yang berpuasa dengan mengurangi pengeluaran untuk berbelanja. Berpuasa tidak pergi ke toko-toko yang membuat seorang menjadi konsumtif. Dan uangnya ditabung atau diamalkan untuk satu tujuan tertentu. Dan karena itu pantangan menjadi penting di dalam puasa. Namun ada satu pantangan yang seringkali dilupakan orang, tidak pernah dilakukan bahkan, atau dianggap tidak terlalu penting untuk dilakukan. Apakah itu? Apa pantangan yang terlupakan itu? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Ayub kembali. Ayub sosok yang pernah mengalami penderitaan yang berat, dan kali ini Tuhan menjawab segala macam keluhan atau lukanya Ayub, segala permohonan Ayub dijawab dengan satu ungkapan yang unik dari Tuhan kepada Ayub. Cuplikannya ada di Ayub 39 ayat 22 sampai 28. Tuhan bilang begini kepada Ayub, "Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia merontak-rontak kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik." Menarik sekali cara Tuhan menjawab Ayub yang mengalami luka dan penderitaan yang begitu panjang, sengsara yang begitu berat, yang menindih hidupnya, beban yang dia anggap dia tidak mampu memikulnya, dengan penderitaan demi penderitaan yang bertubi-tubi melandanya. Habis-habisan segala hartanya ludes, anak-anaknya binasa, dan dia sendiri mengalami sakit parah yang tak tersembuhkan pada masa itu. Dan tentu saja ada banyak orang-orang yang mencoba menghiburnya, teman-temannya, tetapi itu tidak memberikan kelegaan. Tapi akhirnya Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan Ayub dalam masa derita yang berat itu. Di dalam Ayub pasal 39 ini, Tuhan justru menjawab dengan cara menggambarkan binatang-binatang untuk menjadi bahan inspirasi dan pembelajaran bagi Ayub. Ayat 22-28 ini bicara tentang kuda. Tuhan seolah mengatakan kepada Ayub, "Apakah engkau yang beri tenaga kepada kuda? Bukan engkau, itu aku. Apakah engkau yang mengenakan surai pada tengkuknya? Bukan engkau, aku yang melakukan. Apakah engkau yang membuat dia bisa lincah melompat seperti belalang? Bukan engkau, tapi aku." Dan dia gambarkan bagaimana kuda itu punya ringkik yang dahsyat mengerikan,
Dia bisa menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju hadapi senjata. Dan gambaran yang begitu sangat kuat dari kuda itu digambarkan di dalam ayat ini. Bahkan dikatakan bahwa kedahsyatan ditertawakannya. Ini ayat yang paling saya suka. Kuda menertawakan kedahsyatan. Dia tidak terluka, dia tidak takut dengan kedahsyatan. Bahkan dikatakan ia tidak pernah kecut hati. Ia pantang mundur menghadapi pedang. Dan sungguh menarik sekali bagaimana Tuhan menjawab Ayub dengan menceritakan bagaimana kuda yang begitu kuat, dia tidak pernah kecut hati, dia pantang mundur menghadapi pedang. Dan lalu kemudian dia juga menganggap segala macam serangan-serangan atau tanda peperangan dimulai itu justru menjadi sesuatu yang menggembirakan dan disambutnya dengan gagah dan semangat. Ada pesan yang penting dari sosok kuda yang diceritakan Tuhan kepada Ayub, yaitu gambaran sosok binatang yang tidak kenal menyerah, kalah, yang tidak kenal untuk mundur, sekali maju tetap maju, dan tidak ada yang namanya menyerah pada keadaan. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada Ayub, sebuah pesan yang penting. Bagaimana Tuhanlah yang sebenarnya menaruhkan dalam diri seseorang untuk dia bisa kuat menghadapi segala sesuatu. Dan seolah kalau mau dirangkumkan, Tuhan sedang menggambarkan bagaimana kuda itu punya dua pantangan yang menyebabkan mereka begitu semangat. Yaitu mereka pantang mundur tadi dikatakan. Dan bukan saja pantang mundur, kuda digambarkan binatang yang pantang menyerah. Dia tidak pernah kecut hati tadi dikatakan. Menertawakan kedahsyatan perang dan pedang yang menyerang dia. Ini gambaran kekokohan dan kekuatan kuda yang Ayub diminta oleh Tuhan untuk belajar. Ayub adalah sosok yang saleh yang tahu betul bagaimana berpuasa pada masa itu. Tidak makan, tidak minum. Dia sudah paham bagaimana pantang makan dan minum dalam masa-masa puasa yang kerap dia lakukan. Ibadahnya jempolan. Dia sosok yang begitu saleh. Dia tahu bagaimana yang namanya berpuasa. Pantangan ini, pantangan itu dia sering lakukan. Tapi Ayub lupa ada dua pantangan yang luar biasa yang harusnya dia lakukan bukan saja pada masa-masa puasa sebagai ibadahnya kepada Tuhan, tetapi sebuah pantangan yang justru harus dilakukan sepanjang hidupnya. Pantangan itu ada dua, yaitu gambaran kuda tadi, pantang mundur dan pantang menyerah. Ini yang harus kita puasakan, harus kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Pantangan pertama, pantang mundur. Sekali maju tetap maju, apapun risikonya. Ada banyak tantangan di depan sana kok. Tetapi bersama dengan Tuhan, yang tadi Tuhan katakan, aku yang bikin kuda itu pantang mundur. Jadi Tuhan ingin mengatakan kepada Ayub, aku juga bisa buat kamu pantang mundur, tapi kamu mau atau tidak? Dan inilah sebenarnya puasa yang benar dan pantang yang benar adalah justru datang kepada Tuhan yang memampukan kita untuk pantang mundur. Juga pantang menyerah. Tuhan tidak mau kita menyerah pada keadaan atau kalah dengan kondisi sekitar atau pergumulan hidup yang kita anggap berat dan kita merasa, aduh saya nggak bisa, saya mendingan ambil jalan pintas, saya melakukan cara-cara yang menurut saya itu menguntungkan atau bisa mendapatkan keuntungan instan sesuai dengan maunya saya, yang penting saya enak. Wow, Tuhan tidak ingin kita punya iman seperti itu. Tuhan mau kita pantang menyerah, kalah pada keadaan, tapi berserah penuh kepada Tuhan. Dialah yang memampukan kita. Ayo lakukan dua pantangan luar biasa. Kalau pantang makan dan pantang minum dalam berpuasa itu biasa. Tapi pantangan yang luar biasa adalah pantang mundur dan pantang menyerah. Ayo lakukan bersama dengan Tuhan, engkau bisa melakukan pantangan ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.